Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya coba melakukan interpretasi hasil SPSS regresi linier berganda. Jadi ini contoh hasil olah datanya, ya. Ini hasil olah datanya seperti ini. Dari sini ini mengkaji pengaruh, ya. Dari sini kita lihat pengaruh stres kerja kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jadi di sini pengaruh stres kerja, ini X1, kemudian kompensasi X2 terhadap kinerja karyawan. Ini Y-nya. Nah, biasa yang sering ditanya waktu sidang itu tentang hasil dari uji T. Jadi ini hasilnya, hasil olah data statistiknya, nih. Nah, ini kan lumayan banyak, tapi yang menurut saya penting, yang sering ditanya waktu sidang, pertama di bagian ini. Uji signifikansi parsial atau uji T atau hipotesis. Nah, dari sini kita bisa mengetahui variabel mana yang berpengaruh signifikan, variabel mana yang tidak berpengaruh signifikan. Nah, dari sini kita coba artikan yang pertama dulu, ya. Nah, di sini kita bisa lihat stres kerja. Kita fokusnya ke stres kerja. Jadi, diketahui nilai koefisien regresi dari stres kerja, ya. Misalkan dosennya nanya gini, dosen bertanya, misalkan ya, apakah stres kerja berpengaruh negatif atau berpengaruh positif? Nah, kemudian apakah pengaruh tersebut signifikan? Dari mana kamu mengetahuinya? Nah, ini pertanyaan dosen nih misalkan. Nah, kira-kira apa jawabannya kalau dosennya nanya seperti ini? Jadi, ini jawab ya. Jadi, stres kerja itu berpengaruh negatif. Saya besarkan aja, negatif terhadap kinerja karyawan. Dari mana tahu negatifnya? Oleh karena nilai koefisien regresi stres kerja bernilai negatif. Berapa nilainya? Lihat di bagian kolom B ini. Negatif. Negatif 0,247. Jadi, titik 247 ini maksudnya 0,247. Ya, ada negatifnya, berarti negatif. Terus, apa arti negatif? Nah, negatifnya apa maksudnya? Arti negatif adalah ketika stres kerja meningkat, maka kinerja karyawan turun. Nah, orang yang stresnya meningkat, biasa kinerjanya turun. Nah, ini namanya negatif. Jadi negatif ini menyatakan arah pengaruh. Arah itu bisa positif, bisa negatif. Ada yang bilang negatif nggak berpengaruh. Salah, negatif itu arah pengaruhnya. Seperti itu. Ya, atau kebalikannya. Atau stres kerja yang menurun, stres kerja yang rendah, maka kinerja karyawan meningkat. Nah, jadi kalau orang yang stresnya itu rendah, cenderung kinerjanya meningkat. Nah, itu namanya pengaruhnya berkebalikan, itu namanya negatif. Paham ya? Negatif atau positif. Nah, sekarang, apakah stres kerja berpengaruh signifikan? Nah, dari sini lihatnya signifikan atau enggak. Ya, jadi diketahui stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05 atau karena T hitungnya ini kan negatif 3,859. Itu kan nilai T-nya. Sebenarnya T hitung ini kita kan bandingkan dengan T tabel. Nah,
kriterianya orang-orang sering lupa. Kalau di buku-buku tuh kadang sering sering kurang lengkap ya di beberapa buku. Kalau kita mau ngebandingin T hitung, kalau T-nya itu negatif, diabsolutkan. Absolut tuh gini. Jadi di dalam absolut nilainya itu jadi positif. Lebih besar daripada T tabelnya. T tabel. Berapa T tabelnya? Kita lihat di bagian ini. Di sini ada T tabel. Jadi T tabel itu nggak mesti tabelnya nilai T semua, nggak. T tabel itu bisa dicari di Excel. Jadi gunakan rumus TINV. Ya, T tabelnya 1,98. Ya, ini ada rumusnya. 95 ini dari mana? Dari sini, dari SPSS-nya ada. 95 itu dari sini, nih. Dari degree of freedom yang kedua, nih 95. Udah ketentuannya itu ya, udah ketentuannya. Jadi kita sambung lagi ya dari T tabelnya. T tabelnya itu berapa tadi ya? Di sini kita hitung tadi. Ini T tabel 1,98. Itu dia. Sehingga kesimpulannya stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan. Oke, ini pertanyaan dosennya nih sering tanya. Pertanyaan yang kedua ya, tanyanya lagi. Apakah tadi kan variabelnya kompensasi, ya kan? Ya, kompensasi. Apakah kompensasi berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja karyawan? Nah, ini dia. Kan? Apakah pengaruhnya signifikan? Dari mana kamu mengetahuinya? Dari mana coba? Jawab. Jadi kita tahu dari koefisiennya ini, unstandard koefisien. Jadi kompensasi itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, ya. Oleh karena nilai koefisien regresinya tuh 0,263. 0,263. Ya, kan nilainya positif, makanya berpengaruh positif. Apa arti positif? Nah, yuk, apa arti positif? Tuh. Artinya jika kompensasi meningkat, maka kinerja juga meningkat. Itu namanya positif maksudnya. Atau jika kompensasi turun, maka kinerjanya turun. Nah, diikut searah dia kalau pengaruhnya positif. Ya. Jadi sekarang apakah pengaruhnya signifikan? Signifikan, ya kita lihat nilai sig-nya. Nilai sig-nya tuh ya nih lupa enter. Oke. Nilai sig-nya nih dia ya. Jadi diketahui nilai sig dari kompensasi adalah 0,263, lebih kecil daripada 0,05. Ini ketentuannya. Sig-nya 0,000. Diambil dari sini sig kompensasi. Ya. Lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung. Berapa T hitungnya? 4,427. Besar daripada T tabel. Tadi T tabelnya udah dihitung ya. Berapa tadi di atas itu? 1,98. Maka kesimpulannya, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini yang sering tanya nih. Itu dia. Nah, cara ngitung T-nya dari Excel ya. Gunakan rumus TINV. Alfanya udah ketentuan 0,05. Oke, jadi kita udah dapat hasilnya. Jadi kita bisa lihat di kesimpulannya sih, udah ada kesimpulannya kan di sini kan. Kesimpulannya nih. Kesimpulannya kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Stres berpengaruh negatif dan signifikan ya. Nah, yang sering tanya lagi kemudian di bagian ini, di bagian uji F. Ini kan. Apakah
apakah stres kerja dan kompensasi secara bersama-sama atau nama lainnya itu simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Jawab. Nah, kalau ini kita lihat di bagian ini kan secara bersama-sama. Kita lihat bagian uji F. Ini dia. Kan? Nah, berdasarkan hasil uji F, ini namanya uji simultan, diperoleh nilai F hitung itu 18,966. Ini F hitung. Lebih besar daripada F tabel. Ini dicari dari Excel, F tabelnya tadi ini. F tabel gunakan fungsi FINV ya. 3,092. Di sini 3,092. Itu kan? Maka dan nilai sig-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya stres kerja dan kompensasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Oke, ini udah ada di kesimpulan nih. Kesimpulannya udah ada. Nih, kesimpulannya. Ya. Oke. Terakhir yang sering ditanya tentang ini, koefisien determinasi R². Berapa persen pengaruh stres dan kinerja, stres dan kompensasi terhadap kinerja. Itu kita bisa melihat nilai R²-nya atau koefisien determinasi. R²-nya 0,285. Artinya apa? Artinya stres kerja dan kompensasi mampu mempengaruhi kinerja sebesar 28,5%. Ya, pengaruhnya segitu. Biasa pengaruhnya itu dipengaruhi oleh banyak sampel sih. Kalau sampelnya semakin besar, biasa R²-nya semakin rendah sih. Biasanya ya. Tapi 28,5% udah cukup ideal sih, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita praktekkan menggunakan SPSS, kilas ya. Kalau kita praktekkan menggunakan SPSS di sini, nah, di sini ini variabel Y-nya ada 6 pertanyaan, X1-nya ada 6 pertanyaan, X2 ada 6 pertanyaan. Nah, ini saya hitung, ini namanya skor rata-rata. Rata-rata. Bisa juga pakai skor total, tapi nggak ada bedanya sih. Sama aja nih, kesimpulannya nanti sama. Skor rata-rata dengan skor total. Jadi kalau rata-rata ini rata-rata dari Y-nya menggunakan fungsi average ya. Ini untuk X1-nya dihitung rata-ratanya, untuk X2-nya dihitung rata-ratanya. Dihitung sampai 98 responden. Nah, sekarang ini tinggal di-copy datanya. Copy. Nah, di SPSS ini kan nggak boleh koma. Jadi, kita harus ganti dulu. Di sini kan datanya koma tadi. Kita ganti dulu koma, ganti titik. Ya, supaya jadi titik. Nah, ini kan kita pindahkan lagi di sini. SPSS-nya. Oke, kita kasih nama Y, X1, X2. Tadi Y-nya itu kinerja, karyawan. Ini Y, kemudian ada stres kerja. Ini X1, sama kompensasi. Ini X2. Nah, datanya sudah dibuat, maka tinggal kita regres saja. Ada Y, X1, X2, ini bisa kita checklist. Ini untuk uji hetero, ini normalitas, ini untuk normalitas. Sudah muncul hasilnya semua di sini. Nah, ini kan hasilnya. Tuh hasilnya muncul semua. Tuh. Nah, ini tadi ini R²-nya, ini hasil uji F-nya, ini hasil dari uji T-nya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.